Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di acara HDCI Haji Dudi Ceng Ai Ai. Ceng Ai Ai. Ayah ya, ayah. Ayah mere. Dalam bangsa dayana, sahabat-sahabat, masya Allah. Hari Raya Idul Fitri sudah berlalu, kembali ke settingan awal, kembali suci, kembali bersih, sebersih dompet Mang Andi, dadas koredas. Aduh, satu acana taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu antum bi khair. Mudah-mudahan saum kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita masuk ke dalam tujuan daripada saum la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah catat menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemuliaan itu didapat dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa kabar Abah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin glowing. Tetap selalu berharap mendapatkan lindungan Allah. Amin ya Allah. Meskipun kita yakin Allah selalu melindungi kita, buktinya kita sampai hari ini selamat. Betul. Tetapi tetap kita berharap lindungan Allah untuk di semua sektor kehidupan kita. Luar biasa. Dan senantiasa ganteng. Eta mah teu kudu dibeja-beja. Permanen. Tapi da abdi ge kantos ganteng mung dugi ka kelas 3 SD mungkin teh. Kelas 3 SD. Eta teh BTB. Naon tah BTB? Bawa anti budak. Ya bener. Ieu BTO. Naon? Bawa anti orok cenah. Anti kotok. Aduh. Ieu ada Marudik eta teh Mararudik teh kemarin Marudik. Atas uwi. Ari batur mah sarung teh Samarinda. Si eta mah Samaranda cenah. Oh tengiringan Mang Budi. Iya bah ya, ada fenomena di Ramadan hari ini ya kemarin itu kan rada luar biasanya kita sasasih teh tidak podcast. Sasasi 30 hari. Jadi barang siapa orang yang berpuasa selama 7 hari berturut-turut, maka seolah-olah dia seperti berpuasa 1 minggu. Hadis riwayat Saiful Huda Al-Barosi. Ayo Al-Barosi. Yang luar biasa ini nih Bani, ada yang bertanya-tanya, sehingga saya balik, kamu nanya, kenapa cenah Ceng Ai sebulan teh tidak ada podcast sama Abah? Ya. Padahal kami teh menanti, cenah komo podcast nanti kan sok menjelang maghrib, gitu. Tapi kenapa tidak ada? Ya, nih gimana nih Bah nih buat suatu saat ada ini, Ustaz. Ada orang yang rajin menyalahkan orang itu dulu beberapa belas tahun yang lalu. Rajin bisa nyalahkan batur. Akhirnya setelah saya cari kenapa dia rajin nyalahin orang lain, ternyata karena dia tidak rajin belajar. Tara ngapalkeun, tara malas mendengar gitu kan. Jadi rajin nyalahin. Jadi saya ingat kisah Abu Hanifah diserang oleh sahabat-sahabat Khawarij. Khawarij ini rajinnya menyalahkan Abu Hanifah sebagai ahlus sunnah. Beliau tidak mudah menyalahkan orang. Teman-teman Khawarij ini nanya kepada Abu Hanifah, Abu Hanifah, ada orang Islam tapi rajin dia berbuat salah, maksiat. Apakah mereka Islam? Oh itu kan bahasa nyerang ya. Abu Hanifah menjawab, siapa yang biasa berbuat salah? Yaitu orang Islam itu. Jadi yang berbuat salahnya banyak itu siapa? Orang Islam. Jadi apakah dia masih tetap Islam? Tengah jawab. Dikitukeun mah. Da geus jelas pan yang berbuat salahnya orang Islam. Islam keneh Islam. Kenapa? Ada orang yang rajin menyalahkan orang. Karena tidak rajin, tidak pandai membaca. Ternyata bulan Ramadan menjadi momen
di mana kita punya kesempatan banyak belajar dari banyak orang. Oh. Tuh ngerasa pinter lah. Iya, iya. Hayo kekuringan dari mimbar ke mimbar di subuh nu kaisa terus burber diajar tara. Saya pikir jamaah pengajian jauh lebih pinter karena dia lebih banyak belajar daripada kita. Saya liburkan semua kegiatan. Untuk apa? Saatnya belajar, saatnya khusyuk tanpa terganggu. Tapi kan Ustadz nanti Lebaran ada THR dan lain sebagainya. Believe it or not ya. Buat saya Allah yang memberi. Itu terbukti lah. Ya, buat saya tidak mencari apapun bulan Ramadan atas, saya berbagi, abisin semuanya, saldo ge abis semua. Saya pikir saya malas belajar karena saya masih merasa masih punya harta, atau perlulah gitu kan. Saya malas belajar karena saya masih merasa masih punya apa gitu. Kesombongan itu hilangkan. Mas Bet ingin ngelihat orang langsung terbaca, tukang bohong ya, pengen. Gampang Mas Bet ngelihat orang langsung wah bager ya, wah tidak baik, pengen seperti itu. Kosongkan hati kita dari cinta kepada dunia apapun, uang, harta, wanita, benda apapun, jangan ada di dalam hati kita. Kita akan jelas melihat orang. Seperti itu. Jadi caoeng ya pokoknya. Nah itu jadi caoeng. Jadi Ramadan itu saatnya melepas semuanya. Ramadan itu saatnya kita melepaskan dunia. Ya Allah, apa sih gitu kan? Sampai akhirnya saya merasakan betul-betul nggak ada pentingnya dunia ini. Karena pada akhirnya akan saya tinggalkan semuanya. Itu terasanya Ramadan. Bahkan di ujung nih, di ujung Ramadan, saya merasa ya Allah, kesempatan saya menimba pahala ini tinggal beberapa hari, 5 hari misalnya, 4 hari lagi, selesai Ramadan. Ya Allah tinggal sebentar lagi, beres weh. Kesempatan kita mendapatkan pahala 10 kali, habis. Dari situ ada itibar kepada umur. Umur saya kebetulan sekarang seumur dengan Rasulullah. Ya, akhir hayat Rasulullah. Nah, tinggal sabar minggu deh gitu kan. Tinggal berapa minggu lagi saya punya kesempatan menimba beramal soleh di dunia ini. Yang besok saya meninggal. Setelah saya meninggal, menyesal nggak kalau saya tidak manfaatkan beberapa hari ini? Menyesal tuh. Itu. Pisan. Jadi sayang sekali kalau Ramadan hanya dipakai untuk dagang saja. Ramadan hanya dipakai untuk sebut sajalah Cheng Ai berkeliling ceramah sepertinya menyebarkan ilmu, padahal niatnya yang ini harus kita berlindung mencari nafkah untuk Ramadan. Ya Robbana, janganlah. Mestinya semua mubalik itu bulan Ramadan bicara kepada semua panitia pengajian, kami free tanpa ongkos. Kuduna gitu. Kan awas weh. Kira aku teh ingat kalau di Imas. Ayah meureun. Ada barangkali. Ini menjawab karena banyak yang WA, DM gitu ya, DM-nya. Ulah DM mana direct message langsung. Mendirect message. Nah, cenah eta teh ceng saya bilang nanti tunggu saatnya, kambing sun. Ya sun kambing. Akan ada penjelasan. Jadi memang itu pemikiran saya itu pemikiran sudut pandang aja. Ya Allah, lebar pisan gitu Ramadan. Benar sih. Benar. Saya berhenti juga berdakwah. Saya berhenti naik mimbar. Pan pernah saya naik mimbar dicarekan ku DKM. Ini kalau gagal acangan. Orang ku DKM digaplok jeung sarung nyangken. Itu. Ya, jadi kenapa gitu ya? Kenapa? Ya kalau saya berhenti masih ada ratusan yang lain yang jalan. Dan mengingat umur juga ya. Saya harus banyak-banyak ngerem karena yang muda-muda harus maju. Masa mana orang waya tuh? Ya kan? Hayo we, yang muda-muda kapan punya kesempatan? Dulu Yoi ngundang saya di mana? Pusdai ya. Pas saya lihat, anak-anak muda ini. Dari situ saya sadar, saya harus mundur. Saya harus mundur, setback, mundur lelaunan. Udah saya di wilayah saya sendiri aja. Biar yang muda-muda ini yang maju ke depan. Saya bahagia sekali waktu itu. Kenapa? Banyak orang tua yang tidak mau. Mangkaning yang tidak mau mundur. Eureun heula ngerem lah. Atau menyempitkan langkah. Sok, kalau saya punya ilmu, udah ilmu saya hanya untuk 30 orang aja. Yang ini jamaah tetap. Yang lainnya biar dakwahnya oleh anak muda. Kenapa?
anak muda pemikirannya update. Tuh. Hari orang kan anger kene. Kan kita mau Giliran kolonial. mere contoh. Kita tahu kan lagunya Niki Astrea geus ka mana? Niki Astrea Pas digentasan aku Supra X. Astreana. Aduh. Kita Iya, penting benar, sekali. benar. Meskipun dia pernah diusir ya ku DKM oge. Pas datang na punten nu diuleum anu muda cenah. Sanes nu kieu. Iya. Pada adan eta. Jeung make teks Bapak ieu mah tiap adan teh. Teks adan lohor cenah. Bener. Asar kita ngetik deui di Google teh teks adan asar cenah. Sasarua ceuk. Iya betul. Jadi Regenerasi. Ramadan Ramadan itu saatnya anak muda untuk tampil, untuk bisa berjalan di tahun-tahun berikutnya. Kita yang sudah berusia, sudah saatnya kembali mematangkan ilmu untuk memantapkan langkah pulang. Wes eta langkah mudiknya. nya rek mudik kurang Mudik. Perlu persiapan kematian? Tidak perlu. Tidak tong disiapkan. Stres, waspadai kematian. Ai janda herang ngaliwat tungkul eta waspada. Nah, tunggu dana di handap. Pintar ya. Nah, iya di handap. Memang dia mah otakna piknik kemana-mana. Kan cenah godul basor tundukan pandangan iya di handap. Itu marana ngan ini ya herang kene. Masyaallah. Aduh jadi kana rana ya teh. Oh, ini jadi ningali tungkul. Eta kan si bapak itu mah ada prinsip manjada wajanda. Jadi memang regenerasi ini Betul. Allah. Sebab kalau tidak segera regenerasi itu nanti update-nya telat. Oke. Kalau update-nya telat nanti saya khawatir cucu saya tidak ketemu dengan ustadz. Dengan ulama pada saatnya. Cucu saya harus ketemu dengan mereka. Dengan cara saya memberikan jalan kepada yang muda-muda itu maju ke depan. Rek maju ke sisi kamana pokoknya maju. Gitu. Tapi tadi tanu luar biasa teh mewaspadai mudik tah kembali. Masya Allah. Duh. Saya sudah tidak berani lagi memberikan komentar ya. Kalau ada orang bertanya saya langsung iya kontaknya Ustadz Yuris, iya kontaknya Ustadz Ihsan. Ini kontaknya saya tanya aja ke sana. Saya khawatir jawaban saya tidak update. Saya khawatir jawaban saya ya siga gitu teh. Ya benar. Ayo nu jadul gitu kan. Ngomongkeun Niki Astrea Paling nanti yang muda-muda bertanya kan kepada yang senior kan itu untuk untuk pembanding. Dan yang mudanya tidak boleh menutup diri bahwa yang tua itu pernah sukses berpikir kan itu. Benar. Dan dia tidak boleh menolak kalimat bahwa yang tua pernah muda, yang muda belum tentu tua dia. Belum tentu, belum tentu. Urang geus huisan. Si ibu itu cantang tuh huisan. Bahwa sancan huisan geus mawat. Kan itu. Matak ti ayeuna Bu huiskeun. Ya, jadi berikan kepada mereka yang muda jalan untuk bisa maju. Untuk bisa berkembang, untuk bisa meluaskan cakrawala berpikirnya. Tapi titip kepada yang muda, jangan lupa bertanya kepada yang tua, yang pernah berpikir keras dan pernah mengajari mereka yang muda untuk maju. Gitu. Ya, Seniornya. seniorita. Iya ge Cowboy Junior ya. Ustadz Yuris. Beliau ini memang cocok orang tua teh dikasih nama Yuris teh kenapa kekinian? Dulurna aya Yuris. Kekinian aya mobil merek Yuris. Nah, eta Yuris. Dan baheula mah oplet. Nah, itu lagi pula ini di bulan Ramadan, Ustaz. Nah, ya siap, Bah, siap. Wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harapkan olehmu kebahagiaan akhirat, jangan lupa kebahagiaan akhirat itu adanya di dunia. Itu sepakat ya? Sepakat. Pikirannya seperti itu. Artinya apa? Jangan dipisah. Akhiratnya diurus dunia, ada orang teh hidup di dunia. Kan ada ya pikiran seperti betul, itu. Tidak. Gitu. Buat kita yang hadir di sini, kita harus yakini bahwa hidup kita linear. Dari dunia kita dapatkan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Lurus. Linear. Dan untuk apa itu? Kebaikan dunia kita tidak perlu. Sebab puncak daripada ibadah kita apa? Takwa. Puncak daripada ketakwaan buktinya apa? Akhlak mulia. Akhlak mulia ya. Tong ngomong sholat lah, akhlak rudet kene mah bener tuh. Tong ngomong sholat, jangan ngomong udah puasa, mun akhlak lieur kene. Apalagi ibu-ibu tah. Kumaha tah ibu-ibu tah?
Can benar tak ibadahna. Hmm. Papa, kopi jeruk. Nah, Kumaha mama we. Nu bener atuh pendirian teh kopi jeruk. Nya geus kopi we lah. Mokelah. Nu bener atuh Siga nu pendirian aral teh. kelah. Jeung makelah segala siga nemu. Kopi jeruk. Nya geus jeruk. Tadi kopi. Ayeuna jeruk. Itu akhlaknya nggak benar itu. Lain mempermainkan dak perempuan mah dekat dengan godaan setan, bawaan teh ngagoda ka urang teh. Baik itu yang dekat istri, tetangga atau batur ngagoda ka urang teh. Makanya abi mah kieu ka pun bojo teh kalau abi selalu salah di mata Umi, abi pindah kana irung. Mun salah di mata kana irung. Kan kata perempuan tuh selalu benar. Nah, kalau laki-laki bicara bahwa perempuan selalu benar, itu pendapat yang salah benar. Benar. Serba salah lah. Serba salah nih. Liar. Nah, jadi kondisi liarnya. Linear untuk sampai ke akhirat, Masya Allah, kita ibadah saja, dan ibadah kita betul-betul menjadi akhlak. Kenapa berakhlak mulia? Waspada, karena saya takut mendapatkan murka Allah. Istri yang hebat itu ketika dikasih nafkah oleh suaminya banyak, dia tidak akan langsung terima. Tidak akan langsung terima, nyarekan heula. Itu kurang gitu ya. Enggak sih, tidak akan langsung terima. Tapi ditanya dulu. Itu salah itu ya. Eling. Itu gering lain. Serba salah orang. Serba salah. Jadi betul-betul tidak langsung terima karena takut dengan pertanggungjawabannya. Iya. Takut. Nah, karena takut dengan pertanggungjawaban yang berat, maka dia akan bertanya kepada suaminya, bahkan dia sudah simpen aja di papa, nanti mama kalau butuh minta. Suaminya nggak mau, bisi maut kewangi, kumaha jadi waris. Mending buat mama aja sekarang. Mending buat istri semua. Kalau kita khawatir meninggal malam ini, atau kita simpan dulu supaya nanti jadi waris. Cek mending mana? Buat istri. Mending buat istri jelas. Itu harta yang akan kita ambil di akhirat kan itu. Tapi kalau jadi waris, jadi harta kita bukan? Bukan ya Iris, bukan. Komo istrinya 2 bagikan sing rata gitu. Jadi bagusnya harta dari suami itu buat suami yang ingat kepada kematian, malam itu dihabiskan untuk istrinya. Mama, di papa ya, leg-leg. bari dijongklokkeun. Pokoknya mah beres kan. Ketika kita berikan pada istri, harta itu jadi milik kita bukan? Di akhirat. Oh iya, ya itu jadi milik kita di akhirat. Tapi kalau saya pegang, saya meninggal, itu hartanya jadi milik kita bukan? Jadi milik ahli waris. Mending jadi milik ahli waris, mending jadi milik istri. Milik istri. Karena nanti akan mulai malam kita. Ini, ya kasihin aja ke istri, breng. Kita mah nggak usah pegang apa-apa, nggak usah. Tidak usah punya uang, nggak usah. Da urang mah pan bisa ngumpul di pos ronda tuh. Ngariung sekenyot ewang kopi, bener tuh. Istri pan teu bisa ngariung di pos ronda bener? Teu bisa tuh. Nggak bisa itu. Aya oge di PKK. Nya. Tah eta di PKK. Di PKK tah masyaallah. Sugan teh nya istri-istri aktif. Ngaromongkeun salaki. Sebener bisa. Aktif ngomongkeun. Masyaallah. Itu ya jadi regenerasi tadi betul. Nah, ini nih yang menarik itu, apakah ketika seseorang dia usianya muda kan? Kemudian hari ini dia viral kan. Nah, ini nih Mbak yang tadi tuh menambahkan nasihatnya Abah. Salah satunya yang tidak dijalankan hari ini itu merapat kepada orang-orang yang sudah senior. Nah, ini gimana ini kadang-kadang ini? Waktu saya dinobatkan menjadi teman para senior di Unisba. Dikukuhkan. Ini saya menangis karena saya merasa doa saya diijabah. Apa doa saya mengandi? Ya Allah, kumpulkan saya di padang mahsyar nanti dengan orang-orang yang soleh. Dan saya tahu yang menjadi teman saya di padang mahsyar adalah teman terakhir saya. Dan teman-teman terakhir saya ini saroleh lah. Amin. Teman terakhir saya di kampus, guru besar Hungkul, saroleh pasti. Masya Allah, saya merasa diijabah. Ini teman saya. Bahkan ketika kita punya uang di usia saya, jangan naon. Ternyata uang itu hanya untuk mengumpulkan hati orang-orang soleh. Masya Allah.
Semua kebagian kesang urang teh kebagiannya semua 50 ewang lah, 25.000 ewang atau 10.000 ewang kebagi semua. Dibagi semua. Dan mereka tahu saya yang membaginya. Saya yang memberinya. Bukan tidak ikhlas. Pada saat saya meninggal, oh si Bapak eta nu kamari mere 10.000 teh, masyaallah maot. Mudah-mudahan sing dihampura ku Allah, mudah-mudahan sing lebat surga. Kan ada doa begitu kan? Ada. Daripada saya tanu maot. Dudi, oh, gitu hungkul kan terame. Oh, hungkul. Cek malaikatnya didegungkeun, oh, hungkul. Kan bahaya. Mending ukur oh. Mendingan hungkul, oh. Kan itu. Jadi, mengumpulkan orang yang mendoakan kita. Titip, jangan pernah berbuat salah. Karena kesalahan kita akan membuat orang kecewa. Dan kekecewaan orang akan menghapus doa-doa yang akan diijabah kepada kita. Tadinya ada 10 doa yang diijabah. Gara-gara kita mengecewakan 2 atau 3 orang. Berkuranglah 2-3 doa untuk kita. Eta sad umur tad lah aslina umur. Saya juga udah gak berani ngomong kasep di depan Ustadz. Tuan tuh naina udah geus jelas eta mah. Tuh kudu dicaritakan kan kayak langit tidak harus menjelaskan bahwa dia tinggi. Aing ge kitu. Aduh. Terus ini nih Pak nih. Kamari teh aya broadcast nya ti Abah teh. Sob. Sob. Apakah kita harus berhenti dulu nih? Atau tetap kita lanjut? Nah. Ya, setelah selesai ibadah Ramadan, apakah kegiatan pengabdian, ibadah-ibadah lain yang harus eureun heula istirahat heula? Apa ada tarawih terakhir? Halo? Aya teu tarawih terakhir? Ya. Tidak ada. Kita tahajud terus panjang hayat, nggak ada tarawih terakhir. Asik kita tarawih terakhir si eta si kan hayang pae itu nggak ada tarawih terakhir. Wa idza faragta fansab. Sudah kita tahajud di bulan Ramadan yang rajin qiyamul lail, kita lanjutkan di malam-malam yang lain. Saya kemarin teruji betul. Pas beres Idul Fitri, hari keduanya terserang flu, itu sidakep kan dia? Ngapisan. Waduh. Akhirnya sambil duduk, engap keneh. Akhirnya menjulur tangan untuk tidak sidakap dekat-dekat beteng teh. Pikiran tah. Saya teh ngaca bolak-balik, oh nya ada gede teuing. Eta masalah nama mapan. Jadi justru pada saat saum kita kuat, sehat, jag-jag ya. Setelah buka ternyata makan tidak membuat kita sehat gitu. Makan betul. Tidak membuat kita sehat. Betul, yang membuat kita sehat itu ikhlas. Sok, kamari keur puasa pengen rada aya, pengen minum gitu. Ayanya, aya meureun saeutik, kabita-kabita gitu kan. Ih, cai aya. Tapi kan kita tahan kan? Udah rek bukang kayak minumna. Kenapa kita tahan? Karena kita iman, da mun teu iman mah belewek teh. Sadari itu teh iman. Iman yang kita sadari itu harus kita jaga. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita punya iman. Kalau sadar bisa nyasap. Harus disadari ya orang teh boga iman. Tadi pagi ketemu istri, terus ditinggali saeutik. Katingali lah. Katingali sering gitu. Banyak oke. Pada saat katingali nyebut tetap pamajikan. Nah, ketika kita nyebut itu istri, ada cinta di sana. Iya, kan leutik. Leutik keneh teh. Da nu cinta nu gede mah di mana lalaki boga duit, dibikeun kabeh duit ka pamajikanan eta cinta. Mun disasakeun keneh ngan saeutik cintana. Kabagi keneh kana saku. Manehna leuwih cinta kana sakuna daripada ka pamajikanan. Atau cintanya terbagi dua. Ya, terbagi dua dengan saku. Jadi kalau ke istri cinta mah kasihin aja semua. Asli mangelan digantian ku Allah. Wah. Asli, nges tong disesa-sesa, kecuali uang kantor beda deh. Tong disesa-sesa. Ada ya canceling masjid ulah dibikin. Seperti juga cinta kita kepada Allah di bulan Ramadan, kita kerahkan semua harta kita bereng. Mangga ya Allah nyanggakeun, seperti itu. Kita kerahkan semua udah di bulan Ramadan, ada yang ke istri, ke anak, beli baju baru, sepatu baru, ke budak, terpuguh-puguh non hubunganna. Bulan puasa beli sepeda budak kan ternyambung. Beli sepeda budak, beli skateboard, beli ceng-celengan, ternyambung. Ceng-celengan. Pokoknya ternyambung nya. Pokoknya dikasihin aja.
Semua Iya, dikasih. iya, iya. Ayat teh jang angpau Ramadan. Yang haja bener. Aja. Jadi dikasih sama semua. Itu cinta kita kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya kita berbuat baik. Rasulullah tuh seperti angin yang tidak pernah berhenti mengalir. Bersedekah di bulan Ramadan terus itu. Itu Berarti kebiasaan di Ramadan jangan sampai berhenti, Bah. jangan. Bahkan mungkin ada kebiasaan kreatif di luar Ramadan. Iya. Ceng I. Apa kegiatan yang paling seru Ramadan? Yang paling seru ngumpul dengan keluarga. Seru cek saya teh. Pas buka. Pas buka, pas sahur. Ya, saya tidak banyak saya mengalami itu. Memang itu seru. Seru itu, Bah. Yang luar biasa buat saya pada saat Ramadan saya datang ke rumah incu ngagalabruk bernu hiji nyekek, nu hiji nyiwit. Taduit sih. Loh hiji mau bedog deh. Sunat jelalan bro. Bicara bro. Itu. Jadi itu bahagia sekali di oloan ku incu. Asli Ku banget. istri mah tara di oloan karena saya tidak pernah ngukur ya sama istri mah dia nggak pernah minta. Alhamdulillah dari sejak akad nikah 42 tahun yang lalu sampai hari ini istri saya nggak pernah minta uang. Da orang sok merewai ngol poe gitu. Jadi can kaburu mental, Can kaburu kaburu dibere. Paheula-heula siga ieu Hasan Hussein ya. Anaknya Ali bin Abi Thalib kalau ketemu ucapan salam teh paheula-heula kan? Iya. Paheula-heula. Nah, saya dengan istri saya paheula-heula heula keneh menta, heula keneh mere tah eta. Dan saya selalu berusaha untuk mendahulukan memberi supaya tong rudet. Ya iya tuh. Dan rudet atuh sok dipentan atulah. Beli jeung tokoda gitu sok itu. Beli jeung pabrikna gitu. Tong kagok. Tong kagok gitu. Oh, jadi kumpul dengan keluarga ya, Ustaz, Kumpul ya? keluarga, Terus momen apa momen kumpul dengan keluarga itu apa yang dilakukan itu? Selain ngariung makan ngabring itu? Mengimami tarawih di rumah. Masya Allah. Mengimami tarawih di rumah. Makanya harus binikmah di Ramadan tahun ini memang tidak terlalu banyak jadwal yang diambil memang. Alhamdulillah. Hanya 4 saja di luar itu selama sebulan. Masya Allah. Termasuk terakhirnya sama bukan terakhirnya serang Mas Bet tadi di Awi Ligar. Selebihnya di rumah. Sama dokter gigi juga ya? Ya itu. Benernya apalan itu. Nya tadi dia tuh lihat. Aing teh. Sasar eta. Jeung piomongeun deh. Nah, Halalakian. pan FKG. FKG mah Fakultas Kelebihan Gadis. Aduh, pas datang kan jadi speechless atuh. Waduh. GR sorangan. Lieur ieu mulak ya ulangan dah. Itu aja. Jadi memang Mbah bukan memangnya ngumpul salah satunya makan ya memang kebutuhan zahiriah lah ya. Tapi ketika mengimami tarawih pas salam ka dieu aya budak. Salam ka dieu aya pamajikan. Tetangga di luar. Kahanap nu nagih. Itu teh memang aduh kenikmatan yang luar biasa. Betul. Nikmat pisan. Asli. Terus target di tengah-tengah lapangnya kita bulan Ramadan kemarin apa ya yang diharapkan sepanjang Ramadan kemarin? Ku Ustadz secara pribadi. Secara pribadi yang kalau saya kan jelas tadi persiapan mautnya. Betul. Bukan persiapan mewaspadai kematian, menambah ilmu untuk bisa meyakinkan langkah-langkah ke depan untuk menuju gerbang syakaratul maut. Hari Ustadz pan anom kan emangnya we. Wal yasal ladina law taroku. In khalfihim duriyatan di apa? Masya Allah. Makanya kenapa pas ngareret nyurucut teh eta ieu duriyatan saya teh nanti teh kowi atau doa ini ya. Anak-anak itu. Betul. Ningalian barudaknya ayeuna ada main dengan teman Facebooknya, terus di visum ternyata dia sudah berhubungan seks padahal SD, SMP kelas 1 gitu kan. Ya Allah ya Robi. Kenapa ya seperti itu? Duriatan diafa. Keturunan yang lemah ternyata kuncinya satu Sad. Dia lemah karena rumahnya tidak membuat dia betah. Coba kalau ibunya betah, enakeun, bapaknya enakeun betah, anak nggak akan nyari temen di Facebook, di Instagram, moal. Cukup bunda buat aku. Kenapa bunda? Lihat buntet dah. Bunda. Atau lamun istrina bunda, bapakna panda. Naon panda? Kan bunda dan panda. Bapak panda. Sarua bapak nage bunda. Buntet juga. Bahkan bapak nama bunga cenah. Kembung di tengah. Fisik. Punten. Ini bararungah kieu cenah. Aduh.
Itu tuh. Karena ini Bah, ini kejadian ini Bah, kejadian yang luar biasa teh. Jadi di payunan Rorompok teh eta ada beberapa malam tas Isa teh ngumpul ada anak-anak dari dukan di kampung mana gitu kadinya. Nyariosna teh nyanyana gogog gitu. Eta anak saya si Khadijah yang 6 tahun. Cek si Khadijah teh kieu. Abi cenah iya. Ari di luar teh itu teh manusia semua. Iya. Kenapa gitu? Kenapa cenah ada anjingnya gitu? Karena kababaturanana kan gitu. Kasih tahu kepada anak kau yang orang Medan itu. Iya. Khadijah kan orang Medan kan? Oh Medan dia. Medan dia. Garmen dia. Hah? Garut Medan. Garmen. Garmen. Bapakna Garut, indungna Medan. Garmen. Jadi pas diasuh si anak Edan, anak Edan. Si anak Medan, anak Medan. Anak Medan. Bilang sama dia, itu bukan bicara tentang anjing. Itu ciri khas orang Bandung. Orang Bandung udah mau wawain. Siga ieu. Siga teu sopannya. Nu aing teh. Siga teu sopan kan? Padahal itu bahasa kepemilikan yang paling egois. Iya benar. Aing. Itu bukan tidak sopan itu. Benar. Bukan tidak sopan, Bah. Bukan, Bah. Bagus itu. Tapi itu identitas. Identitas. Believe or not. Orang Medan rudet itu, rudet. Nah, itu kan ada Bah, ada kebahagiaan. Maksudnya kebahagiaan itu anak itu ternyata ketika mendengarkan bahasa-bahasa aneh bagi telinga dia. Itu persis seperti saya. Saya dari kecil dari pesantren ya. SD langsung ke pesantren ketemu dengan ahwat-ahwat yang menutup aurat seperti ini. Terus masuk pesantren sampai mualimin. Aliyah ketemunya dengan ahwat-ahwat berjilbab. Masuk ke perguruan tinggi di fakultas agama dengan ahwat-ahwat yang menutup aurat. Aktif di pengajian-pengajian dengan ibu-ibu yang menutup aurat semua. Suatu saat ke sini ada teman keponakan, ya temannya keponakan datang ke sini dari universitas yang bukan Islam. Luk-luk klek-klek tah bajuna teh. Perempuan. Saya teh diam ngeliat aja. Udah langsung mural. Ongkek weh. Wah, masuk angin dia. Dah pergi saya. Tenang deh. 2 minggu kemudian saya kesini lagi. Keponakan saya yang itu bawa temennya lagi. Gitu deh. Gitu deh, beda deh padahal perempuannya. Lak-lak lek-lek deh. Saya, iya betul itu. Saya langsung mural. Kunaonnya ya. Terus udah gitu saya minta ke keponakan saya besok bawa teman kamu yang kayak gitu lagi. Maksudnya apa? Maksudnya naon Mang? Pokoknya bawa ke dia, Mang pengen tahu. Betul dia bawa lagi temannya. Teman tiluan nulak lak lek pingsan orang. Kebiasaan ternyata. Kebiasaan dari kecil kita tidak melihat aurat, pas ningali nulai nu urang rudet urang. Anak kita tidak biasa dengar anjing-anjing itu. Pas ngedenger rudet dia. Betul. Jadi berikan kebiasaan baik ya. Betul. Itulah cam itu kau. Itulah kebiasaan baik. Kebiasaan baik betul. Nah, berarti kalau tadi tuh di weekend DK pertanyaan Abah, apa target? Nah, ya target teh teu muluk-muluk sih memang. Padahal saya teh selalu terngiang di teh bahwa anak saya teh bukan anak saya itu teh. Allah gitu titipan. Sukses saya bukan saya hari ini, tapi ada di anak saya. Apa yang saya dapat hari ini adalah karya orang tua saya. Hebatnya orang tua saya adalah karya kakek saya. Jadi untuk melihat siapa saya, lihat anak saya. Kan itu ada di anak itu, bukan orang nungges gaya. Jadi Faza jangan sebut si Papap ini sukses kalau Faza teu pararugu bener tuh. Tolong bantu suksesnya Papap dengan Faza yang hebat. Kan gitu. Nah, itu juga pesan saya pada anak-anak. Nah, karena itu apa target saya? Sepanjang Ramadan banyaklah ya zikir. Tapi dari sejak hari pertama sampai terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus ya teteh 24 jam. Satunduhna. Karena saya takut, saya sadar betul seberapa banyak dosa saya. Saya sadar pisan seberapa banyak kesalahan saya. Karena itu terus saya innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu terus kita ucapkan kalimat itu. Itu tata Aji. Nya sakarna keung kamu geus teu boga duit kayaknya. Asa aduh meringkak bulu kelek gitu. Asli ada pertanyaan ini. Oh, Mang Abo sih kene. Iya, Mang Abo tah. Oh. Aya pertarasan teh aya ada ngap kene. Angkel ya biasa ya. Ada kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
umumnya diucapkan aja dengan pemaknaan ya. Seperti tempo hari Mang Andi. Kita teh dalam sholat dari takbir sampai salam kan teu eureun-eureun ngucap. Tapi sering ngalamun kunaon. Karena kita berbicara tanpa arti. Ada saya mengucapkan saya cinta kamu. Tapi kata-katana teh teu kahatean. Kira-kira bisa bari ngalamun teu? Jadi ketika kita ucapkan Allahu Akbar dalam sholat seperti itu, harus dengan kudu dihatean, pemaknaannya dihayati, dihidupkan. Nah terus Allahumma innaka afun, buat saya doa itu bebas ya. Kan orang mah 10 hari terakhir ya, buat saya mah seumur hidup. Karena saya paham betul saya banyak pisan dosa. Aduh ya Allah, Engkau maha sangat menyukai untuk memaafkan. Karena itu maafkan kami ya Allah. Iya, istighfar pondok nama. Apa konom naonnya nu enakeun yang kira-kira puitis lah di hadapan Allah, karena Allah suka sekali kalimat-kalimatnya kita ucapkan lagi. Ya? Iya. Dosanya di tip X tapi mau dikerik aya deui itu teh. Itu. Jadi saya pengen dosa-dosa kita dihapus. Dihapus bukan hanya di tip X, betul-betul dihilangkan. Itu penting sekali. Jadi kalau al-afwa itu dihapus. Dihapus betul. Bukan dihilangkan. Kalau istighfar, Ragib al-Asfahani mah litanawuli syai gitu ya. Nah, itu. Jadi yang namanya afun itu ya diambil Allah, sehingga ketika diambil sudah tidak ada lagi berarti. Nah, itu. Kalau gofaro itu asyatru katanya. Asyatru itu ditutup dari istighfar itu. Kalau kata istighfar membuat kita tertutup dari dosa. Kalau af itu membuat dosa kita diambil, tapi bisa dikembalikan lagi kalau suatu saat kita mengulanginya lagi. Itu kecuali taubat. Taubat orang yang mendapatkan tawab dari Allah itu betul-betul ya diambil, ya dihapus, ya dipicen. Itu asal benar taubat mah. Terus caranya taubat Ustaz gimana? Caranya taubat sederhana. Caranya taubat istighfar, berhenti berbuat, lakukan perbuatan baik, beres. Gitu. Nah insya Allah kita bahas Selasa depan ya tentang taubat dan pendalaman tentang Ramadan bisi harilap. Iya. Ya. Siap. Enggak Ustaz. Ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan di Syawal ini kita menjadi generasi Robbani, bukan menjadi generasi Ramadhani. Yang ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Robbaniyun. Bukan Ramadhaniyun. Generasi Robbani di mana lain soleh karena Ramadan tapi soleh karena Allah. Karena Allah eta. Da Allah teh lain aya di Ramadan hungkul. Aku soleh mah salah, jadi aku salah soleh. Weh, so kata-kata hari ini. Hari ini quote of the day. Anda mendapatkan gelar Andi Solehudin. Ya, hatur nuhun kasadayana, ya luar biasa pertemuan perdana kita setelah Ramadan. Kemudian ini bagi sahabat-sahabat Majelis Madani ataupun IG-nya Abah terjawab sudah kenapa selama Ramadan kemarin kita tidak mengadakan podcast. Menambah ilmu, menyiapkan kematian. Hatur nuhun kasadayana, sarehat sadayana, berkah sadayana, dan kita doakan guru kita tadi di awal semoga meskipun Allah sudah melindungi, semoga beliau terkhusus, umumnya kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa pertemuan yang lalu Allah tolong kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kasadayana. Aku lu qouli hada wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.